Halo, apa kabar? Balik lagi Safe Kitchen. Hari ini aku lagi mau buat ikan goreng bumbu Bali. Ini aku pakai ikan tuna hitam. Kalian bisa ganti pakai ikan tongkol ya, ataupun ikan tenggiri. Ini serius enak banget, bumbunya lekoh. Kalian harus coba. Nah, di sini aku udah siapin ini ikan tuna, beda sama tongkol ya. Kalau kalian adanya tongkol nggak apa-apa. Nah, ini sekitar 850 gram. Ini udah dipotong-potong sama si abang yang kerjanya. Nah, untuk marinasi aku pakai air asam jawa ini sekitar 3 sampai 5 sendok. Kemudian ini garamnya sekitar 1,5 sendok makan. Jadi lebih banyak lebih enak ya. Nah, di sini aku aduk-aduk aja semuanya. Kenapa pakai air asam jawa? Biar dia lebih enak aja. Kalau pakai air jeruk dia terlalu strong ya. Kalau air asam jawa itu lebih enak, nanti si ikannya lebih pulen gitu. Nah, ini kayak gini diaduk-aduk aja sampai semuanya terlumuri ya. Nah, di sini aku marinasi sekitar 5 menit. Kalau kalian mau lebih silahkan biar lebih meresap ya. Nah, ini tunggu 5 menit. Kalau udah 5 menit, di sini aku udah siapkan ini pengukusan. Nah, ini aku udah didiin airnya. Nah, ini tinggal ditaruh-taruh aja ya. Nah, di sini aku mau kukus sekitar 10 atau 15 menitan biar nanti hasilnya kayak yang dijual-jual gitu. Nah, ini kayak gini. Kalian boleh juga langsung digoreng, tapi di sini aku mau kukus ya, biar lebih sedap gitu. Nah, ini udah mateng. Nah, untuk ikannya sendiri di sini aku biarin dia dingin dulu ya, biar nanti gak meledak-meledak pas digoreng ya. Nah, kalau udah dingin baru digoreng. Di sini aku udah siapkan minyak, biar gak nyiprat si minyaknya. Karena ikan kalau dikukus tuh suka nyiprat ya. Aku tambahin ini tepung maizena. Kalau kalian adanya tepung terigu nggak apa-apa. Nah, di sini aku mau goreng aja biasa sampai dia agak sedikit kering aja ya. Jangan terlalu kering banget, nanti ikannya keras. Sebenarnya ini udah matang, jadi pakai bumbu langsung pun nggak apa-apa, nggak usah digoreng. Nah, untuk perbumbuannya di sini aku cabai rawitnya ini yang kering, yang merahnya. Ini sekitar 100 gram, terus jahe, lengkuas, bawang putih, bawang merah, daun jeruk, sama 1 batang daun serai. Nah, ini udah dihalusin si perbumbuannya kecuali daun jeruk sama batang serai. Nah, ini udah matang, ini udah aku mau angkat aja. Nah, selanjutnya aku minyaknya dikurangin, masih tetap pakai yang tadi. Nah, tinggal ditumis aja si bumbu yang udah dihalusin ya. Nah, untuk yang bumbu dihalusin itu cuma bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, sama cabai rawitnya ya. Nah, ini aku mau masak sampai dia harum. Nah, jangan lupa ini dimasukin si daun jeruk sama batang serainya yang udah dipotong-potong ya. Nah, aku mau masak ini sampai dia pecah minyak ya. Nah, kalau kalian pakai cabai kering yang direbus atau yang direndam, kalian benar-benar harus mateng ya. Jadi nanti nggak sakit perut. Terus rasanya nggak pahit juga, jadi enak pokoknya. Nah, untuk perbumbuan atau penyedapnya sendiri, di sini aku pakai kaldu jamur. Aku pakai 1 bungkus. Kemudian ini MSG, garam. Garam aku pakai sekitar 1,5 sendok teh. Kemudian gula merah sama gula pasir. Ini gula merah sama gula pasir tuh wajib banget, biar lebih enak. Kemudian di sini aku tambah sekitar 2 sendok makan air asam jawa juga, biar nanti rasanya tuh asam, gurih, manis, pedas tuh komplit ya, enak banget pokoknya. Nah, ini aku mau masak sampai semuanya larut dulu. Nah, sebelum pecah minyak ya, ini diaduk-aduk aja. Nah, ini apinya kecil aja, nggak usah terlalu besar. Nah, kalau besar nanti cepet gosong, terus gak matang bahan-bahannya. Nah, ini serius wangi banget, kayak dapat di rumah makan. Nah, kalau udah kayak gini dimasukin si ikan yang udah digorengnya ya. Nah, ini diaduk-aduk aja, dibolak-balik. Nah, kalau udah masuk si ikannya ini usahakan si apinya kecil. Jadi masaknya tuh agak lama, sekitar 5 menit atau 10 menit, tapi di api kecil biar dia si sambal atau bumbunya ini meresap ke dalam ya. Jadi lebih enak, lebih lekoh gitu. Nah, ini diaduk-aduk aja kayak ini. Kalian ngiler nggak sih? Ini kalau yang diet pasti ngiler banget. Terus kalau ambil nasi berkali-kali, serius pakai nasi anget timun nih cocok banget deh. Nah, ini serius, ini warnanya menggoda banget, tapi di kamera nggak terlalu ini ya, nggak terlalu merah, tapi aslinya merah banget, enak banget, lekoh. Nah, ini kayak gini, ini udah mateng sebenarnya, tapi di sini aku mau lebih lama karena apinya juga kecil, jadi nggak takut gosong ya. Nah, ini diaduk-aduk aja sekali.
dia yang di atas jadi di bawah gitu. Nah ini udah mateng, kalau udah mateng tinggal dimatiin kompornya dan siap buat disajin. Halo apa kabar, balik lagi di Chef Kitchen. Pertama kali aku buat sambal dabu-dabu yang super simple, terus dimakannya sama ikan goreng. Ini enak banget. Nah pertama di sini aku udah siapkan sekitar 7 siung bawang merah. Kemudian di sini aku mau iris tipis saja. Nah ini simple banget, tinggal diiris-iris aja semua perbahanannya. Nah kalau udah selesai mengiris bawangnya, kita ke proses selanjutnya ya. Nah selanjutnya di sini aku udah siapkan 5 buah cabai rawit hijau. Nah kita potong aja biasa. Nah ini potong-potongnya kayak gini sampai habis ya. Nah ini kemudian untuk yang cabai merahnya aku pakai juga 5, jadi totalnya 10 ya. Nah kayak gini, biar cakep aja warnanya, ada hijau sama cabai merahnya. Nah kalau udah beres, kita potong si tomat hijaunya. Nah untuk tomat hijaunya sendiri sini aku pakai buah. Ini ada ukuran yang besar, ada yang ukuran kecil. Nah kalau yang udah besar udah agak kuning, jadi nggak apa-apa ya. Nah kemudian ini dipotong biasa, dibuang si bijinya karena di sini nanti kebanyakan air kalau pakai bijinya ya. Nah dibuang aja kayak gini. Kemudian dipotong aja kecil-kecil, kotak kecil gitu. Nah ini dibuang. Kemudian diiris dulu kayak gini, kemudian dipotong-potong kecil ya. Nah ini dipotong aja semuanya kayak gini. Ini nggak kebanyakan. Terus ini seger banget nanti pas hasilnya ya. Nah aku baru pertama kali buat ini, tapi ini bikin aku ketagihan. Karena aku udah buat kan kayak sambal pecak, sambal jahe ataupun sambal kencur, sambal kecap apalagi. Nah di sini aku pakai yang dabu-dabu. Serius ini enak banget. Nah selanjutnya untuk tomat merahnya aku pakai yang agak besaran. Ini aku pakai 1. Nah sama ya, buang bijinya. Kemudian dipotong kotak kayak gini ya, biar semuanya serasi gitu. Nanti cakep hasilnya. Nah kalau udah semuanya dipotong kayak gini, dimasukin atau siapkan mangkuk yang ukurannya lumayan agak besar. Dicampurin aja bawang merah, terus irisan cabai, tomat, sama yang lainnya ya. Nah ini kayak gini. Nah untuk selanjutnya sini aku pakai garam sama gula putih. Udah itu aja. MSG kalau kalian suka boleh ya. Nah tinggal diaduk aja semuanya kayak gini sampai tercampur merata. Nah untuk selanjutnya aku udah siapin juga 2 buah jeruk nipis. Kemudian aku pakai semuanya. Harusnya disaring tapi nggak apa-apa. Nanti dipisahkan sampai kalau mau makan dipisahkan ya. Nah dikucurin aja semuanya, diperes. Nah ini yang buat seger nih wajib banget ada jeruk nipis atau jeruk yang buahnya dari angka 8 tuh ya, daunnya tuh. Nah kemudian diaduk aja sampai semua tercampur merata ya. Nah ini kayak gini. Jangan lupa dikoreksi rasa dulu. Kalau kurang gurih atau kurang asin, kalian boleh tambahkan lagi. Nah kayak gini, cicipi dulu. Nah di sini sedikit kurang gula ya. Karena agak pedas, ditambahin aku gulanya sedikit karena agak manis, pedas, asam tuh harus seimbang ya. Nah untuk kayak gini ini udah pas. Nah untuk selanjutnya di sini si sambalnya udah ready ya. Aku panasin minyak. Ini secukupnya aja. Kalau udah panas kita tuang langsung atau digedosin kayak gini. Nah ini secukupnya aja. Kemudian diaduk cepat aja ya. Nah jadi si sambal dabu-dabunya tuh setengah mateng tapi tetap crunchy, lebih enak. Nah kayak gini. Nah kalau udah ready ini tinggal disimpan dan kita goreng dulu ya ikannya atau lauknya. Mau pakai ikan, mau pakai udang goreng atau pakai ayam, ini cocok banget sih masuk ke semuanya. Nah untuk ikannya sendiri di sini aku pakai 2, ini ikan laut. Kemudian buat marinasi biasa ya pakai garam, terus pakai kunyit sama pakai ketumbar. Udah itu aja sih. Kalau aku simple banget, tapi itu enak sih 3 kombinasi itu. Nah ini kunyit bubuk ya biar praktis, jadi nggak usah ngulek-ngulek.
Nih tambahkan secukupnya ya. Kalau aku suka agak banyak biar nanti wangi terus warnanya jadi cakep gitu. Nah ini ketumbarnya secukupnya aja. Nah dibulak-balik sampai semuanya masuk ya, dimasukin ke sela-sela insang ke dalam perutnya, sama yang udah di grat atau dipotong iris-iris kayak gini si dagingnya tuh ya. Nah ini dimarinasi ataupun langsung dimasak juga nggak apa-apa. Aku marinasi sekitar 5 menit. Kemudian digoreng di minyak yang panas ya. Kalian siapin minyak panasnya. Nah ini tunggu sampai dia kering aja, sampai dia matang. Biasa kalau goreng ikan kan harus agak matang ya. Nah ini kayak gini. Nah apinya biasanya kalau udah masuk ikan tuh kecilin ya, nanti dia matangnya sempurna gitu. Jangan di awal digas terus jadi besar, kemudian si dalamnya kurang matang, itu nggak enak. Nah ini tinggal ditaburin di atasnya atau diletakkan di ikannya. Ini serius ngeblend banget ya. Aku nanti mau recook lagi. Ini masih ngiler nih pas aku edit, ini ngiler banget, serius seger. Si asem, si seger dari bahan-bahannya itu dominan banget ngeblend sama ikannya. Oke. Nah sekian video atau resep dari aku sambal dapur. Halo, apa kabar? Balik lagi di Saeb Kitchen. Nah hari ini aku lagi mau buat ikan goreng yang super pedas atau spicy fried fish. Nah pertama di sini aku ada siapkan ikan laut. Aku pakainya ikan laut. Kalau kalian mau pakai ikan air tawar, boleh. Yang jenisnya ikan nila, ikan mujair, ikan lele juga boleh ya. Kalau ikan mas dia nanti banyak ya, nggak usah. Nah ini pertama biar nggak amis, di sini aku pakai air lemon. Ini secukupnya aja. Nah ini diperasin aja, dibulak-balik kayak gini. Untuk selanjutnya di sini aku pakai garam. Ini kira-kira sekitar 1 sendok makan garam, kurang lebih. Nggak apa-apa ya, nanti agak asin makan sama nasi anget tuh enak banget. Nah ini kayak gini dibulak-balik aja. Selanjutnya di sini aku pakai MSG sedikit. Nah, ini secukupnya aja biar ada gurihnya. Kalau kalian pakai kaldu jamur boleh ya. Nah, kemudian 1 sendok makan ketumbar bubuk. Nah, di sini aku suka banget kalau ikan goreng tuh pakai ketumbar bubuk yang agak banyak. Jadi lebih enak dan gurih gitu. Nah, ini kayak gini saya dimasukin aja pelan-pelan kayak gini ya. Karena si ininya kecil lubangnya. Nah, di sini kalau udah, di sini aku juga pakai kunyit bubuk. Nah untuk kunyit bubuknya ini sekitar 1,5 sendok teh. Nah ini dimasukin aja ya kayak gini. Kalau kalian ada yang fresh juga nggak apa-apa. Tapi di sini aku saranin pakai yang bubuk biar dia lebih sat-sat aja ya kayak gini. Nah ini kayak gini. Kemudian di sini aku juga pakai merica hitam. Nah ini merica hitam aku pakai sekitar 1 sendok teh kurang lebih. Kemudian di sini, nah ini buat spicy-nya aku pakai cabai bubuk sekitar 2 sendok makan cabai bubuk. Kalau kalian nggak adanya apa yang jenisnya Aida, nggak apa-apa ya, tambahin aja setelah cabai bubuk gitu. Nah ini kayak gini. Kemudian di ini 3 siung bawang putih yang udah aku halusin, aku ulek. Jadi dimasukin. Nah kemudian pakai tepung maizena ya. Kalau kalian mau pakai tepung beras nggak apa-apa, terigu juga nggak apa-apa. Di sini aku adanya tepung maizena, jadi pakainya tepung maizena. Nah, pakai tepung maizena tuh lebih kelikat, jadi dia akan mengikat si bumbu-bumbu yang tadi diserbuk-serbuknya ya. Nah, ini diaduk-aduk aja kayak gini, dimasukin ke sela-sela ikan yang udah dikerat-keratnya. Nanti biar dia cakep pas digorengnya tuh berbentuk ya. Nah, ini dimasukin ke insangnya ke dalam perutnya. Nah ini kayak gini sampai semuanya tercampur merata. Nah ini biasanya kalau di sini dijual di kayak restoran-restoran Bangladesh atau Pakistan. Nah ini kayak gini nih, aku rasain sih kayak gini mirip ya. Yang mereka ikan goreng yang dijual tuh kayak gini. Kemudian aku marinasi dulu sekitar 10 atau 5 menitan. Nah kemudian digoreng aja biasa di minyak panas ya. Nah ini kayak gini, kalau goreng ikan seperti biasa ya. Apinya atau minyaknya panasin dulu, kemudian agak kecilin biar si matangnya merata sampai ke dalam-dalam gitu. Jadi jangan terus dibesarin, nanti di luarnya doang yang garing tapi di dalamnya tuh belum matang. Itu pelajaran dari bapak aku kalau goreng santu kayak gitu. Nah ini kayak gini didiamin dulu. Kemudian kalau udah dirasa kering si satu atau sisinya,
tinggal dibalik-balik aja kayak gini ya. Nah ini simpel banget pokoknya. Nah ini semuanya dibolak-balik aja. Terus ini enak banget, jadi kalian harus coba ya. Cara lain goreng ikan. Nah kalau kalian biasanya pakai bumbu racik, ini lebih enak dari bumbu racik sih kalau kata aku. Nah ini udah matang, tinggal disajiin aja ya. Kayak gini tinggal diangkat, kemudian ditiriskan dulu biar minyaknya turun. Nah ini kan namanya ikan goreng pedas atau spicy fried fish, jadi nggak usah bikin sambal lagi, atau kalian boleh pakai sambal kecap, itu cocok juga ya. Nah ini kayak gini, ini udah jadi siap banget buat disantap bareng keluarga ya. Nah oke, terima kasih, jangan lupa dicoba. Ini aku lagi mau buat mie goreng atau indomie goreng ikan laut yang lagi viral di TikTok. Ini buatnya gampang banget, pedas nampol, terus kayak indomie hack yang bener-bener aku suka ini kayak gini ya. Nah di sini aku udah siapin bawang merah yang agak besaran. Nah kalau kalian adanya yang kecil kayak yang biasa ya, yang di rumah tuh gak apa-apa, jadi pakai aja. Di sini aku juga dicincang kasar aja kayak gini si bawang merahnya. Nah selanjutnya di sini aku juga pakai 3 lembar daun jeruk. Nah ini udah kering, agak kering gak apa-apa ya. Nah kemudian ini kuncinya sih cabai rawit merah atau cabai yang agak pedasnya ya. Nah ini pakai secukupnya, tergantung level kalian tahan di mana. Kalau di sini lumayan agak pedas. Nah ini aku potong-potong biar dia di choppernya gampang, karena kalau chopper tarik kayak gini tuh dia suka lama ya. Kalau di utuh tuh dia tuh nyangkut, jadi suka macet. Nah ini kayak gini teksturnya di choppernya, kita sisihin. Nah untuk indomie sendiri aku pakai indomie kuah, tapi di sini aku pakainya cuma mie-nya, jadi bumbunya tuh nggak dipakai ya. Nah selanjutnya kalau ikan lautnya aku pakai ikan kembung. Selain ikan kembung ini murah, terus banyak juga manfaatnya, gak kalah sama ikan salmon ya. Nah ini udah dibersihin perutnya, ini aku mau potong-potong dulu. Nah ini kenapa dipotongnya agak kecilan, biar dia nanti nggak dominan sama si mie-nya, jadi balance ya. Nanti pas digoreng dia makin menciut. Nah untuk kepalanya sendiri di sini aku nggak pakai. Kemudian aku mau cuci lagi nih, karena masih ada darahnya. Nah ini udah bersih, aku tambahin garam. Nah kalau kalian mau pakai lemon silahkan, kalau di sini aku nggak ada jadi nggak apa, pakai garam aja, cuci bersih aja, nggak anyir kok. Ikan laut tuh gampang ya, pakai garam udah hilang. Nah ini langsung digoreng aja kayak gini di minyak panas ya. Nah untuk menggorengnya biasa ya agak kering juga sampai dia matang pokoknya. Ini simple banget. Menggoreng ikannya kayak goreng ikan biasa pada umumnya aja. Ini sampai dia kecoklatan warnanya berarti udah matang. Nah ini udah kering berarti ini udah matang. Kalau ikan tuh sebenarnya nggak usah terlalu lama ya, nanti hilang si protein itu. Nah ini tinggal diangkat, kemudian di wajan berikutnya di sini aku udah siapin air. Nah di sini aku mau rebus, jadi rebus minyak itu tergantung kalian ya. Aku maunya pengen setengah matang, jadi nggak terlalu lodroh nanti. Nah untuk selanjutnya ini aku pakai masih minyak yang sama, ini tumis bawang merah sama daun jeruknya yang udah disobek ya. Nah untuk indominya nanti sampai matang aja, kemudian dimasukin, jadi masaknya barengan ya, barengan sama tumis ini nih, si sambal pedes mendesisnya. Nah ini kemudian kalau udah wangi bawang merahnya, dimasukin si cabenya yang udah dicoper. Nah ini kayak gini teksturnya, ini serius wangi banget. Kalau kalian mau lebih wangi, ini pakai daun jeruk sama bawang merah, ini serius enak banget ya. Nah ini gak usah terlalu lama buat numisnya, biar dia lebih fresh terus lebih segar. Nah ini seasoningnya aku pakai kaldu jamur sama garam sedikit. Nah tadi aku udah bilang si perbumbuan mie nya nggak dipakai, kalau kalian mau pakai silahkan ya. Nah itu aja udah cukup. Jadi ini si rasanya tuh gurih, asin, pedas gitu, nggak ada manis, nggak ada asam gitu. Jadi cocok banget sama indomie ini, kreasi ikan laut mie ini ya, ini serius. Nah ini kalau udah kalis ada udah cocok, si perbumbuannya dimasukin aja si ikan goreng sama si mie nya ya. Nah ini kayak gini diaduk-aduk aja kayak gini, kemudian kalau susah diaduk si mie nya tuh dibagi dua ya, dipotong tengahnya kayak gitu biar nggak terlalu ngaguyun kalau orang Sunda bilang. Nah ini simple banget caranya, kalian wajib recook sih, gak usah beli tapi langsung aja resep ini. Oke. Nah ini ala anak rantau ya, serius ini enak banget. Nah ini untuk
anak rantau atau anak kos ini cocok banget, bisa dibuat di rumah ya, pakai electric cooker itu. Ih, serius ini enak banget. Nah, ini udah siap disajin aja nih, serius enak. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Sep Kitchen. Kalian langsung nonton. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.